Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat kepada kita semua. Allah menunjukkan jalan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan tadi telah dilaksanakan sholat tarawih berjamaah. Insya Allah nanti kita tutup bersama dengan sholat witir berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita, menerima amal kita, dan menjadikan ibadah kita ini sebagai pahala yang nanti akan memberatkan amal kebaikan kita pada saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mizan atau timbangan kebaikan kita lebih berat dari timbangan keburukan kita. Dan marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara muslim kita, dan seluruh warga yang ada di tempat kita, sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka ketentraman, kebahagiaan, dan keselamatan akan senantiasa menghampiri diri kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang bahasa, sampai nanti hari akhir. Rasulullah SAW diutus kepada umat manusia, yaitu untuk menegakkan agama Allah, yaitu Al-Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang nanti akan menyelamatkan kita ketika kita dibangkitkan pada yaumul kiamah, agama yang barang siapa memasuki atau merasuki agama Islam, maka mereka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, bahkan nanti sampai di negeri akhirat. Semoga salawat serta salam juga dicurahkan kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang soleh terdahulu, orang-orang soleh kemudian, tak lupa kepada kita semua umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga nanti pada yaumul kiamah Allah memberikan karunia kepada kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Isya dan tarawih rahimakumullah, bersyukur kiranya pada sore tadi ada sebagian dari kita yang sudah berbuka puasa memasuki hari yang pertama, dan sebagian yang lain insyaallah esok hari akan memasuki hari pertama puasa. Dengan awal yang indah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita yang kemarin kita ucapkan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Pada hari ini kita betul-betul dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga nanti kita bisa melaksanakan amaliyah Ramadan sebulan penuh,
diberikan umur panjang sebulan penuh, tapi tidak berarti harus 1 bulan umur kita ya. Semoga masih dipertemukan kembali pada bulan-bulan Ramadan tahun berikutnya. Tapi marilah kita isi bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua. Di dalam hadisnya beliau bersabda, "Laisa syamu minal akli wasyurbi, innama syamu minal lagwi warrafah." Puasa tidaklah sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa tidak lain adalah menahan diri dari kesia-siaan dan bicara kotor. Kita semua tahu, sudah diajarkan oleh para guru kita ketika kita masih sekolah dasar, yang masih kita ingat sampai hari ini, bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah puasa yang arti secara harfiah. Kita sahur, setelah sahur menahan diri makan dan minum sampai nanti tenggelamnya matahari, yaitu dengan berkumandangnya azan kita berbuka puasa. Itu adalah puasa yang kita pahami. Namun Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya puasa itu tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum. Jika kita masih berorientasi yang penting kita tidak makan dan minum di siang hari selama bulan Ramadan, maka kita telah berpuasa. Benar bahwa kita telah berpuasa. Namun kita harus memiliki pandangan yang lebih luas dari itu. Dari definisi puasa secara harfiah, bahwa niat kita buat berpuasa pada bulan Ramadan ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan mendapatkan pahala atas puasa yang kita laksanakan. Maka ketika kita tidak makan dan minum, dan bagi yang berkeluarga tidak melaksanakan hubungan suami istri di siang hari, maka puasa kita tuntas sampai sore hari, 1 hari penuh. Namun pernahkah kita berpikir, sudahkah pahala kita juga sempurna seperti puasa kita? Ataukah puasa kita yang kita lakukan ini hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga, sementara pahalanya tidak kita dapatkan? Janganlah kita seperti orang yang mengambil air dari sumur yang akan kita taruh di bejana. Kita menarik timba, mengambil airnya, ditaruh di dalam ember, kemudian kita bawa ke dapur dengan niat akan mengisi bejana kita agar penuh. Tapi ternyata ember itu bocor, sehingga kita sudah berkeringat, berpeluh, menimba air dari sumur, meletakkannya kepada ember. Namun ketika ember itu dibawa sampai ke dapur, isinya habis sehingga tidak bisa kita mengisi bejana. Barangkali seperti itu perumpamaan orang yang berpuasa hanya berpaku pada arti harfiah tidak makan dan minum. Sementara Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya innamasyamu minal lagwi warrafah, bahwa sesungguhnya puasa tidak lain adalah menahan diri dari kesia-siaan dan bicara kotor. Maka selain kita menahan diri dari makan dan minum, menjaga diri dari hubungan suami istri pada siang hari bagi yang sudah berkeluarga, kita harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan kotor. Dan ini seringkali tidak kita perhatikan. Perbuatan yang sia-sia itu yang bagaimana? Banyak sekali. Ucapan-ucapan yang kotor itu seperti apa? Banyak sekali. Kita contohkan satu saja, yaitu marah. Jika kita menghadapi suatu situasi di mana kita merasakan emosi yang berlebihan,
Jika kita perturutkan amarah tersebut akan menjadi perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sehingga marilah kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya kita bertemu dengan saudara kita, saudara sahabat kita yang berdebat atau berdiskusi yang dapat menimbulkan amarah kepada diri kita, maka cukuplah kita katakan kepada saudara kita itu bahwa saya sedang berpuasa. Inni sha'imun, saya sedang berpuasa. Kita cukupkan saja. Karena jika kita terpancing dengan perdebatan tersebut, emosi kita meninggi, kemudian kita marah, biasanya yang terucap adalah kata-kata yang tidak baik, memaki, mengumpat, atau bahkan bicara kotor. Maka itu yang akan menghilangkan pahala kita. Puasanya tetap jalan, tidak makan dan minum sampai sore hari, tapi puasanya hilang, bocor, borot, sehingga yang kita dapatkan hanya sekedar lapar dan dahaga. Lalu apa yang perlu kita lakukan di dalam puasa itu agar tidak sia-sia perbuatan kita, agar kita dapat menahan diri dari ucapan-ucapan kotor, rofah? Maka Rasulullah SAW pun telah menyampaikan kepada kita, wa ayyush-sha'imina a'zamu ajran qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Siapakah yang paling besar pahalanya di antara orang-orang yang berpuasa? Beliau Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Ini hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad, bahwa orang yang paling besar pahalanya di antara orang-orang yang berpuasa, di antara kita yang berpuasa, adalah orang yang berzikir kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Maka daripada kita berperilaku atau berbuat yang sia-sia, tidak bermanfaat, yang akan menghilangkan pahala puasa kita, lebih baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya, mengucapkan kata-kata yang di dalamnya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik kepada kita. Karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa orang yang paling besar pahalanya di antara orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah. Oleh karena itu, mumpung kita masih di awal bulan Ramadan, waktu kita masih panjang, insya Allah 1 bulan ke depan, mari kita ancang-ancang, kita berhati-hati dan kita siapkan diri agar puasa kita ini maksimal pahalanya, penuh dengan pahala, tidak menghilangkan keutamaan puasa kita. Marilah kita senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan kotor. Namun sebaliknya marilah kita isi lisan kita, lidah kita saat perut kita lapar dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya sangat besar. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya jemaah salat sunnah witir 3 rakaat.